I'll do anything. I'll do whatever it takes to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran kelas 3 SD Negeri 7 Gumelem Kulon. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 6 energi dan perubahannya, pembelajaran kelima, pelajaran matematika, hubungan antar satuan waktu, jam, menit, dan detik, part 2. Nah, mungkin untuk part 1 kemarin kita belajar hubungan antar satuan waktu, tahun, bulan, minggu, dan hari. Nah, sekarang part yang kedua, hubungan antar satuan waktu, jam, menit, dan detik. Ya, mungkin kalian belum banyak ya tahu tentang jam, karena kemarin Pak Guru lihat kalian juga masih bingung cara membaca jam. Nah, untuk pembelajaran kali ini Pak Guru harapkan nanti setelah selesai pembelajaran kalian bisa membaca jam, karena sudah belajar materi tentang jam, menit, dan detik. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, kalian sudah mengenal satuan baku, jam, menit, dan detik. Di sini Pak Guru jelaskan satuan baku. Satuan baku itu maksudnya apa? Satuan baku. Satuan baku itu adalah satuan yang resmi atau satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Ini namanya satuan baku. Jadi semua orang pasti tahu satuan jam, menit, dan detik. Paham ya? Lalu bagaimana hubungan ketiganya? Berikut hubungan antar satuan waktu, jam, menit, dan detik. Hubungan satuan waktu baku. Yang pertama, 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Ini satuan yang sudah baku. Nah, nanti kita akan mempelajari ini semua. Tapi sebelum kita mempelajari ini, kita akan belajar dulu tentang jam, karena Pak Guru lihat masih banyak yang belum bisa membaca jam. Maka untuk pembelajaran ini, sebelum pembelajaran ke sini, kita belajar dulu tentang jam. Paham ya? Oke. Yang pertama, kita mengenal dulu jam. Coba kalian perhatikan. Ini ada jam. Kamu perhatikan jam ini. Apa yang bisa kamu pahami dari jam ini? Oke, yang pertama, jam ini terdiri dari 3 jarum. Ya apa tidak? Ya. Ada 3 jarum. Coba terus kalian perhatikan lagi. Ketiga jarum ini sama apa tidak? Beda ya. Tuh. Jadi ketiga jarum ini tidak sama. Kemudian ketiga jarum ini juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sampai sini paham apa enggak? Pak Guru ulang ya. Jarum jam ini ada 3. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
ketiga jarum ini tidak sama. Iya apa tidak? Nah, ketiga jarum ini juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jelas ya? Oke, kita bahas satu persatu. Ini ada 3 jarum. Ini jarum pendek, jarum panjang, jarum kecil. Paham ya? Tugas ketiga jarum ini, yang pertama jarum pendek. Jarum pendek itu menunjukkan jam. Jarum kecil, jarum panjang ini menunjukkan menit. Kemudian jarum kecil ini menunjukkan detik. Paham apa tidak? Pak Guru ulangi ya. Jarum pendek menunjukkan jam. Jarum panjang menunjukkan menit. Jarum kecil menunjukkan detik. Maka ketika kalian mau bertanya jam, otomatis kamu tanyanya sama jarum pendek. Kalau mau tanya menit, kamu tanya sama jarum panjang. Kalau kamu tanya detik, kamu tanyanya sama jarum kecil. Nah, gampangannya kayak gitu. Biar kamu nggak salah bertanya. Nanti kamu tanya jam sama jarum panjang, apalagi sama jarum kecil, yang nggak bisa jawab. Karena apa? Karena ketiga jarum ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Bisa dipahami ya? Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang mengenal papan dan jarum jam. Oke, kita kembali ke papan. Ini papan jam ya. Ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti papan jam ini cuma sampai angka 12. Paham ya? Oke, itu papannya. Kemudian jarumnya, ini tadi sudah dibahas, ada 3 jarum. Jarum pendek, yang ini menunjukkan jam. Jarum panjang, yang ini menunjukkan menit. Jarum kecil ini menunjukkan detik. Ingat, jangan salah bertanya. Kamu tanya ke jarum kecil, tanya jam, ini nggak bisa jawab. Kamu tanya sama jarum panjang, tanyanya detik, nggak bisa jawab. Kamu tanya ke jarum pendek, tanyanya menit, nggak bisa jawab. Kalau mau tanya ke jarum jam, ya ke jarum pendek. Kalau kamu mau tanya menit, ke jarum panjang. Tanya masalah detik, ya ke jarum kecil. Gampangannya kayak gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Pergerakan awal atau titik nol jarum jam. Nah, ini Pak Guru di sini sebenarnya Pak Guru tumpuk di sini. Ini ada jarum pendek, jarum panjang, jarum kecil. Tumpuk di sini. Kenapa? Karena titik awalnya atau titik nolnya itu di sini. Jadi ketiga jarum itu titik nolnya di sini. Paham? Titik nolnya di sini. Kemudian pergerakannya juga sama-sama semuanya
ketiga jarum ini semuanya bergerak ke arah kanan, nggak ada yang ke arah kiri, itu nggak ada. Paham ya? Nah, kita akan bahas pergerakan dari jarum jam. Nah, yang pertama, pergerakan jarum pendek. Ini jarum pendek. Ini titik nolnya di mana? Di sini. Tadi kan udah bahas di sini. Jadi nolnya di sini. Kemudian bergerak ke kanan. Kemudian jarak tempuhnya. Nah, ini jarak tempuhnya. Berarti di sini 0. Kemudian ke sini berapa? 1. Ya kan? Berarti dari 0 ke sini 1 jam. Paham apa tidak? Dari sini ke sini 2 jam. Dari sini ke sini 3 jam. Oke, Pak Guru hitung ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kembali lagi ke sini. Ini berarti satu putaran jarum pendek itu sampai angka 12. Paham apa enggak? Paham ya? Nah, itu satu putaran nilainya 12. Ini berarti setengah hari. Nah, kalau sehari berarti kan jarum pendek ini berputar 1 kali putaran lagi. Bisa dipahami apa tidak? Nah, berarti berputar sekali lagi ya. Berarti ini kan di sini tadi sudah sampai 12. 12 ke sini berapa? 13. Ke sini 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kembali lagi ke sini. Berarti dapat disimpulkan titik awalnya di sini, titik akhirnya juga di sini. Titik awalnya itu 0, titik akhirnya 24 jam. Maka dapat disimpulkan pergerakan dari jarum pendek itu menempuh jarak 24 jam. 24 jam ini bergerak 2 kali putaran. Kenapa? Karena papan pada jam ini hanya sampai 12. Jadi jarum pendek ini berputar 1 putaran itu kan cuma sampai 12. Berarti itu setengah hari. Berarti kalau 1 hari itu kan berputar 1 putaran lagi. Nah, 1 putaran lagi berarti di sini sampai 12 jam. Paham ya? Jadi pergerakan jarum pendek ini menempuh jarak 24 jam. Paham? Atau menempuh 2 kali putaran. Kenapa 2 kali putaran? Karena jarum papan jam ini cuma sampai pada 12 angka. Angkanya kan sampai 12 jam. Ini 1 putaran dari 0 sini berputar sampai sini kan cuma nilainya 12. Ini setengah hari. Berarti kalau 1 hari berarti ditambah 1 putaran lagi. Ya kan? 24. Jadi titik nolnya di sini, titik akhirnya di sini. Titik nolnya 0, titik akhirnya 24 jam. Paham ya? Jadi dapat disimpulkan pergerakan dari jarum pendek ini yang menunjukkan jam itu bergerak menempuh jarak 24 jam. Nah, cara perhitungannya tadi. Paham ya? Oke. Itu pergerakan dari jarum pendek, jarum ini. Berarti jarum pendek menempuh jarak 24 jam.
Nah, sekarang tinggal kita bahas pergerakan dari jarum panjang yang menunjukkan menit. Lanjut ya. Ini tadi pergerakan dari jarum pendek menempuh jarak 24 jam. Jadi titik nolnya di sini, titik akhirnya di sini. Titik nolnya 20, titik akhirnya 24 jam. Berarti sudah ketemu ya pergerakan dari jarum pendek menempuh jarak 24 jam. Nah, sekarang kita bahas yang pergerakan dari jarum panjang. Oke. Pergerakan jarum panjang. Ini ya, ingat tadi sudah di Pak Guru katakan semua jarum jam titik nolnya di sini. Ini nolnya di sini. Ini nolnya di sini. Nah, ini yang kita bahas jarum panjang. Ini nolnya di sini atau titik awalnya. Nah, kemudian bergeraknya ke arah kanan. Nah, ini kan ada strip-strip kecil ya. Nah, kita hitung ini 0. 1 dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai sini 5. 5 apa? 5 menit. Kenapa 5 menit? Kenapa dari sini ke sini 5 menit? Karena jarum panjang ini menunjukkan menit. Itu loh, ya. Maka dikatakan pergerakan jarum panjang dari sini ke sini itu nilainya 5 menit. Dasar perhitungannya dari strip yang kecil ini loh. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Paham apa tidak? Berarti dari sini ke sini 5 menit. Nah, sekarang Pak Guru tanya, kalau dari sini ke sini berapa menit? Ya tinggal dihitung ya. Dari sini 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dari sini ke sini itu 10 menit. Nah, ya kan? Ini bisa diperhatikan ini. Dari sini ke sini jaraknya kan sama. Dari sini ke sini, jarak dari sini ke sini itu sama saja dari sini ke sini. Berapa? 5 menit. Berarti di sini ada kelipatan 5 ya. 0, 5, 10, 10 ditambah 5, 15 ditambah 5, 20 ditambah 5, 25 ditambah 5, 30 ditambah 5, 35 ditambah 5, 40, 40 ditambah 5, 45, 45 ditambah 5, 50, 50 ditambah 5, 55, 55 ditambah 5, 60. Nah, berarti kembali lagi satu putaran ini jarum panjang menempuh jarak 60 menit. Paham apa tidak? Berarti kesimpulannya titik nolnya di sini, titik akhirnya di sini. Titik nolnya adalah 0, titik akhirnya 60 menit. Kenapa 60 menit? Karena ini jarum panjang menunjukkan menit. Berarti satu putaran jarum panjang nilainya 60 menit. Bisa dipahami ya? Oke, berarti dapat disimpulkan pergerakan dari jarum panjang satu putaran itu menempuh jarak 60 menit. Nah, dasar perhitungannya tadi seperti ini. Ini melihat strip-strip yang kecil. Ini kalau dihitung sampai sini itu ketemunya ketemunya 60 menit. Paham ya? Oke. Berarti ini udah ketemu pergerakan dari jarum panjang menempuh jarak 60 menit. Nah, sekarang tinggal jarum yang terakhir, yaitu jarum kecil. Dimana jarum kecil ini menunjukkan
detik. Ya, ini pergerakan jarum panjang ya. Jadi nolnya di sini, kemudian berakhirnya di sini. Ini jarum panjang. Di sini ke sini 0, 5, dari sini ke sini 5, 10, 10 ditambah 5, 15, sini 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Ini satu putaran jarum panjang itu 60 menit. Titik awalnya di sini, titik nolnya juga di sini. Titik awalnya 0, titik akhirnya 60. Paham ya? Oke. Nah, sekarang berarti tinggal jarum yang terakhir atau jarum kecil. Ini yang menunjukkan detik. Ya. Pergerakan jarum kecil. Nah, ini jarum kecil. Jarum kecil ini sama ya, titik nolnya di sini. Kemudian bergerak ke arah kanan. Nah, kita hitung. Jarum kecil ini kan ada strip kecil ya. Kita hitung ya dari sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dari sini ke sini, ke angka 1 ini 5 detik. Ya kan? Paham apa tidak? Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini 5 detik. Berarti dari sini ke sini berapa? 5. Berarti 5 ditambah 5 kan 10, ya kan? Berarti di sini 10. 10 ditambah 5, 15. 15 ditambah 5, 20. 20 ditambah 5, 25. 25 ditambah 5, 30. 30 ditambah 5, 35. 35 ditambah 5, 40. 40 ditambah 5, 45. 45 ditambah 5, 50. 50 ditambah 5, 55. 55 ditambah 5, 60. Berarti titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini. Titik awalnya 0, titik akhirnya 60. Sebenarnya pergerakan dari jarum kecil ini sama, menempuh jarak 60. Dari sini bergerak satu putaran, kembali lagi ke sini, ini menempuh jarak 60 detik. Sama seperti jarum panjang. Cuma kalau dalam pergerakan jarum panjang ini menempuh jarak 60, cuma satuannya menit. Tapi kalau jarum kecil menempuh jarak satu putaran 60, satuannya detik. Berarti dapat disimpulkan dari pergerakan jarum jam ini, yang pertama jarum pendek menempuh jarak 24 jam. Kemudian jarum panjang menunjukkan menit, menempuh jarak 60 menit. Kemudian jarum kecil yang menunjukkan detik menempuh jarak 60 detik. Paham ya? Oke, lanjut. Ya, ini pergerakan secara detail dari pergerakan dari jarum kecil. Jadi awalnya itu di sini 0, kemudian bergerak satu putaran sampai ke sini 60. Berarti 0 adalah mulai, akhirnya 60 detik. Ya kan, 60 detik karena ini jarum kecil. Paham ya? Sampai sini paham? Oke. Nah, ini kesimpulannya tadi sudah Pak Guru bahas. Jadi kesimpulannya, pergerakan jarum pendek itu menempuh jarak 24 jam. Kemudian jarum panjang menempuh jarak 60 menit. Kemudian jarum kecil menempuh jarak 60 detik.
Paham ya? Nah, dengan dasar ini atau pemahaman ini, Pak Guru harapkan kalian sudah bisa membaca jam. Karena kalian sudah paham pergerakan dari ketiga jarum jam ini. Paham ya? Oke. Nah, kita kembali lagi ke hubungan satuan waktu baku. Nah, ketika kalian sudah memahami jam, maka ketika kalian memahami materi ini, kalian akan lebih mudah karena kalian sudah bisa memahami jam. Tapi kalau kalian belum bisa, ya nanti kamu akan kesulitan. Oke, kita kembali ke materi hubungan satuan waktu baku. Nah, di sini dikatakan 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Ini adalah satuan yang sudah baku. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ini secara detail biar pemahaman kalian lebih bagus. Dengan dasar kalian sudah bisa memahami jam, kalian akan lebih mudah memahami materi ini. Bisa dipahami ya? Oke, kita bahas satu persatu. 1 hari sama dengan 24 jam. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Kayak kita lihat ya. 1 hari sama dengan 24 jam. Kita kembali lagi ke jarum pendek. Kenapa jarum pendek? Karena inilah jarum yang menunjukkan jam. Maka di sini Pak Guru kasih jarum pendek. Nah, titik nolnya sama di sini ya. Ya kan? Kemudian bergerak dari sini, dari titik nol bergerak ke sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini sampai 1 putaran sampai sini 12, berarti setengah hari. Ya kan? Nah, 12 berarti ke sini 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, berarti ini 2 putaran dan menempuh jarak 24 jam. Maka dikatakan 1 hari sama dengan 24 jam. Nah, dasar perhitungannya seperti ini. Tadi Pak Guru sudah jelaskan. Paham ya? Oke. Berarti sudah tahu 1 hari itu 24 jam. Cara perhitungannya tadi sudah tahu ya. Jadi titik awalnya di sini 0, kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini 1 putaran, nilainya 12, baru setengah hari. Setengah harinya lagi berarti berputar sekali lagi. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Maka dikatakan 1 hari sama dengan 24 jam. Paham ya? Oke. Kemudian 1 jam sama dengan 60 menit. Kita lihat ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Nih di sini Pak Guru gambarkan jarum panjang. Kenapa jarum panjang?
karena ini tugasnya yang menunjukkan menit. Nah, ini nolnya di sini. 0 bergerak ke sini. 0. Ini ada strip-strip kecil ya. Ini ada gunanya, ini untuk perhitungan menit. 0 1 2 3 4 5. Berarti sampai sini 5 apa? 5 menit. Ingat, ini jarum panjang. Jarum panjang menunjukkan menit. Berarti dari sini titik 0 ke sini 5 menit. Dari sini ke sini berapa menit? 10 menit. Itu loh. Kalau nggak percaya dihitung. Ini 0. Nolnya di sini kan. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti dari sini ke sini 10 menit. 10 menit ditambah 5 15. 15 ditambah 5 20. 20 ditambah 5 25. 25 ditambah 5 30. 30 ditambah 5 35. 35 ditambah 40 35 ditambah 5 40. 40 ditambah 5 45. 45 ditambah 5 50. 50 ditambah 5 55. 55 ditambah 5 60. Berarti titik awalnya di sini, titik akhirnya juga di sini. Titik awalnya 0, titik akhirnya 60 menit. Berarti ini jarum panjang bergerak dari sini ke sini satu putaran itu menempuh jarak 60 menit. Maka dikatakan 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, dasar perhitungannya ini. Paham ya? Oke. Lanjut. Kemudian 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, urusan detik berarti yang bertanggung jawab adalah jarum kecil. Jarum kecil ini juga titik awalnya di sini, kemudian bergerak ke kanan. Nah, kita hitung 0 1 2 3 4 5. Berapa? 5 kan? Berarti 5 apa ini? 5 detik. Kenapa 5 detik? Karena ini adalah jarum kecil. Jarum kecil menunjukkan detik. Oke. Dari sini 0 bergerak ke sini 5 detik. Berarti sampai sini berapa detik? 10, ya kan? Jarak ke sini itu sama dengan dari sini ke sini. Ya kan? Berarti dari sini ke sini 5, ke sini 10, ke sini tambah 5 15, ke sini 20. Ke sini 25, ke sini 30, 35, tambah 5 40, tambah 5 45, ditambah 5 50, ditambah 5 55, 55 ditambah 5 60. 60 apa? Detik. Berarti satu putaran jarum kecil dari titik nolnya di sini bergerak ke kanan, berputar kembali lagi satu putaran ke sini, itu menempuh jarak 60 detik. Maka titik nolnya di sini, titik akhirnya di sini. Titik nolnya adalah 0, titik akhirnya adalah 60. Paham ya? Maka dikatakan 1 menit sama dengan 60 detik. Paham ya? Oke. Kemudian 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, ini kamu harus tahu dulu cara perhitungannya begini. 1 jam itu sama dengan 60 menit.
1 jam ya, 60 menit. 1 menit ada 60 detik. Berarti kalau 1 jam itu kan tinggal dikalikan 60 kali 60. Ya kan? 60 kali 60 ketemunya 3600. Nah, cara perkaliannya. Di sini Pak Guru juga memberikan gambaran perkalian. Biar kalian juga ada gambaran cara mengalikan. Ini 60 dikali 60. Ingat ya, kalau perkalian seperti ini itu kalian harus diluruskan. Ini kan nilai satuannya satuan ya dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 60 dikali 60 kali ya. Nah, 0 dikali 0 sama dengan 0. Taruh di sini, diluruskan dengan satuan, jangan diluruskan dengan puluhan. 0 dengan 0 ketemunya 0. 0 dengan kali 6 sama dengan 0. Semua bilangan kalau dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Maka 0 dengan 6, 0 kali 6 ketemunya 0. Ini ditarik, diluruskan di sini. Paham sampai sini? Nah, kemudian langkah berikutnya, ini kan nilainya puluhan ya. Berarti diluruskan dengan puluhan hasilnya. Nanti berarti 6 kali 0. Ketemunya 0. Lurusnya puluhan sini. Kemudian 6 kali 6 36. Karena ini sudah habis, maka langsung ditulis semuanya 36. Kemudian dijumlah. Ini satuan, karena nggak ada, ini langsung diturunkan 0. Ini puluhan dengan ditambah 0 ditambah 0, 0. 6 3. Berarti ketemunya 3600. Maka dikatakan 1 jam sama dengan 3600 detik. Cara perhitungannya seperti ini. Paham ya? Ya. Lanjut, hubungan pergerakan jarum jam. Nah, jarum jam ini, ketika jarum jam ini itu bergeraknya itu berurutan. Dimulai dari mana? Dari jarum kecil. Ya. Jadi jarum kecil itu bergerak dari sini 0, bergerak itu akan mempengaruhi pergerakan dari jarum panjang. Jarum panjang bergerak akan mempengaruhi jarum kecil. Jarum pendek. Aku ulangi, hubungan pergerakan jarum jam itu diawali dari jarum kecil. Jarum kecil bergerak akan berpengaruh kepada pergerakan jarum panjang. Pergerakan jarum panjang mempengaruhi pergerakan jarum pendek. Nah, aku contohkan begini. Ini jarum kecil ya. Di sini 0. Kemudian bergerak. Ini kan detik ke sini. Tik 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 berputar, satu putaran kan sampai sini lagi, berarti kan 60 detik. Ini mempengaruhi pergerakan jarum panjang. Cuma pergerakan ini cuma bergerak satu strip. Tek. Gitu. Enak banget ya. Ini udah capek, jarum kecil udah capek bergerak satu putaran tak sampai sini, kembali lagi. Jarum panjang cuma bergerak satu strip. Tak. Gitu. Kemudian jarum kecil berputar lagi satu putaran. Ini juga mempengaruhi pergerakan jarum panjang, satu strip, tik, begitu seterusnya. Dan pergerakan jarum panjang ini akan mempengaruhi pergerakan jarum pendek. Cuma pergerakan jarum pendek ini nggak kelihatan, gitu loh. Dari sini misalnya bergerak itu kayak nggak kelihatan gitu loh. Paham ya? Jadi hubungan pergerakan jarum jam itu dimulai dari
jarum kecil. Jarum kecil mempengaruhi pergerakan jarum panjang, pergerakan jarum panjang mempengaruhi pergerakan jarum jam atau jarum pendek. Paham ya? Oke. Nah, di sini pemahaman. Coba ini ada jam, gambar jam ya. Kalian kan udah belajar jam tadi. Nah, sekarang coba ini jam berapa atau pukul berapa. Oke, ini kamu melihat tadi kan, kalau ini kan ada dua jarum ya, jarum apa? Jarum pendek, jarum panjang. Jarum pendek menunjuk angka 9. Jarum panjang menunjuk angka 12. Ingat di sini kan titik awal dan juga titik akhir. Ketika jarum panjang bergerak dari titik 0 berputar satu putaran kembali lagi ke sini. Maka ini bisa dikatakan di sini titik awal dan juga titik akhir. Nah, maka ini bisa dikatakan jam 9.00. Kenapa 00? Karena ini dianggap sudah berputar satu kali putaran. Ini kan sudah kembali lagi ke sini, ya kan? Paham ya? Maka bisa dikatakan jam 9.00. Jarum pendek menunjuk angka 9, jarum panjang menunjuk angka 12. Dimana di sini adalah titik awal perputaran jarum panjang 0 dan akhir sampai 60 menit. Maka ini jam 9.00. Paham ya? Nah, ini ada satu lagi. Coba perhatikan. Angka 9 dan angka 21 itu kan sama. Kedudukan jarum jamnya itu sama. Seperti ini. Jam 9 sama jam 21 itu sama. Kedudukan jarum jam. Cuma yang membedakan ketika kamu mengatakan pukul 9.00, berarti kamu mengatakannya pada pagi hari. Tapi ketika kamu mengatakan sekarang pukul 21, berarti kamu mengatakannya pada malam hari. Paham ya? Jadi jam 10 itu sebenarnya posisi jarum jamnya itu sama saja dengan pukul 22. Begitu juga pukul 2. Pukul 2 sama pukul 14 itu jarum jamnya sama. Cuma yang membedakan ketika kamu mengatakan pukul 2, itu berarti kamu mengatakannya pada apa? Pada malam hari, pukul 2. Nah, ketika pada sore hari kamu mengatakannya pukul 14. Itu yang membedakan itu. Paham ya? Oke, maka ini dikatakan ini berarti jam 9.00. Paham ya? Oke, lanjut. Kemudian ini jarum panjang, jarum pendek, jarum panjang, jarum kecil di sini semua numpuk di sini. Berarti ini jam berapa? Jam 12.00. Kenapa? Karena jarum panjang pendeknya menunjuk angka 12, jarum panjangnya menunjuk angka 12. Paham ya? Oke. Terus kalau dalam jam itu biasanya pertanyaannya hanya pada jam dan menit, tidak sampai detik. Misalkan sekarang pukul 12.05, detiknya nggak bisa, nggak kehitung. Misalkan jam 12 lebih 5 menit 2 detik, itu nggak kayak gitu. Jadi kalau penunjukan pada jarum jam itu cuma jam dan menit, maka kamu harus memperhatikan jarum pendek dan jarum panjang saja. Paham ya? Oke, lanjut. Kemudian ini pukul berapa? Ya, kita tinggal melihat jarum pendeknya menunjuk ke angka 12, kemudian jarum panjangnya menunjuk ke angka
angka 1. Nah, ketika pukul 12 ini kan jarum panjangnya di angka 12, maka pukul 12.00. Tapi ini sudah bergeser dari 0 ke sini ke sini. Gesernya berapa menit? 5 menit. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini bisa dikatakan pukul 12 lebih 5 menit atau pukul 24 lebih 5 menit, karena ini sudah bergeser 0 ke sini 5 menit. Paham ya? Oke, lanjut. Kemudian yang ini, coba perhatikan jam ini jam pukul berapa. Kayak kita tinggal lihat jarum pendeknya menunjuk ke mana. Ini ke tengah-tengah ya. Kalau ke sini ke 9 ya bukan, ke 10 ya belum. Nah, berarti ya tinggal lihat jarum panjangnya. Jarum panjangnya ini sudah menempuh berapa menit. Ini awalnya kan dari sini, kemudian bergerak ke sini. Menempuh jarak berapa menit? 30 menit. Kalau nggak percaya dihitung dari 0 ke sini 5 menit, 10, 15, 20, 25, 30. Berarti ini bisa dikatakan pukul 9 lebih 30 menit. Karena seharusnya kalau pukul 9 kan jarum pendek ke sini, jarum panjangnya ke sini. Ya kan, ini jam 9 tepat. Tapi ini kan sudah bergeser dari sini ke sini, jarum panjangnya ya dari sini 0 bergerak ke sini sampai 30 menit. Maka bisa dikatakan pukul 9 lebih 30 menit. Atau bisa juga tahu ya, pukul 10 kurang berapa. Kalau pukul 10 kan ini posisinya sampai sini, ya kan, sampai sini, ini pukul 10. Tapi ini belum sampai sini, kurang berapa ya, dihitung dari sini. Dari sini 0, ini dari sini ya, sampai sini kan 5. Dari sini 5, 10. Ini kan baru menempuh jarak 30 ya. Dari sini 0, 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Maka bisa dikatakan pukul 10 kurang 30 menit. Nah, 30 menitnya dari sini. Dari sini ke sini, pergerakan dari jarum panjang. Paham ya? Bisa dipahami apa tidak? Bisa ya? Oke. Nah, kemudian ini, coba ini jarum. Nah, ini pukul berapa? Ya, kita tinggal melihat jarum pendeknya menunjuk ke arah 12. Berarti pukul 12 kan? Nah, tapi bukan pukul 12, kita lihat jarum panjangnya. Jarum panjangnya menunjuk angka 9. Nah, pergerakan ini kan dimulai dari sini 0. Kemudian sudah menempuh jarak berapa menit? Sampai sini 45 menit. Berarti ini bisa dikatakan jam 12 jam 11.45 menit. Ya kan? Paham apa tidak? Kan tadinya jam 11, di sini posisinya ke jarum panjangnya. Tapi karena sudah menempuh jarak 45 menit, maka dikatakan jam 11 lebih jam 11 bukan lebih, jam 11.45 menit, atau jam 12 kurang berapa. Ini jarum panjang bergerak ke sini, ini kan jam 12, tapi kurangnya berapa? Dari sini 0 ke sini 5, 10, 15. Berarti jam 12 kurang 15 menit. Ini bisa dikatakan seperti itu.
Paham ya? Ya. Oke. Ya itulah pembelajaran matematika tentang hubungan antar satuan waktu, jam, menit, dan detik. Pak Guru harapkan ketika pembelajaran ini sudah selesai, berarti kalian sudah bisa membaca jam karena sudah dijelaskan secara detail. Oke, paham ya? Ya. Dan seperti biasa, setelah Pak Guru adakan pembelajaran, Pak Guru juga memberikan latihan. Ya, ini latihan pilihan ganda, ada 2 nomor, kemudian isian ada 8 nomor. Silahkan kalian bisa kerjakan seperti biasa, kalian bisa kerjakan di kolom komentar. Paham ya? Oke. Kalau kalian bisa mengerjakan materi ini, soal ini dengan baik, berarti Pak Guru anggap kalian sudah menguasai materi ini. Tapi kalau misalkan kalian belum bisa, nilainya masih jelek atau masih belum bagus, dengan dibuktinya nilainya kamu belum bagus, berarti kamu belum menguasai materi ini. Berarti kalian mengulang pembelajaran ini. Paham ya? Ya, mungkin pembelajaran pada kali ini cukup sekian. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.